Halo Scorpio, ini adalah tentang rasa dan tidak selalu berkaitan dengan aku nggak punya pasangan kak, aku baru putus kak, enggak. Karena ya semua jadi tentang emosional ya, kondisi perasaan kita. Oke, saya sekali lagi, saya orangnya nggak bisa basa-basi, hindarkan dari drama, namanya bacaan umum tidak akan cocok dengan semua Scorpio di luar sana. Diharapkan kebijaksanaannya. Oke, terima kasih. Di sini adalah kartumu, di sini adalah kartunya dia. Yang menghilang adalah kegalauan kamu. Oke, Scorpio, kesatrianya koin. Kamu mau pelan-pelan aja, apalagi menyangkut dalam hubungan, apalagi menyangkut dalam hal hati. Tetap karena memang PR-mu sekali lagi bukan tentang hati dulu, karena banyak yang harus kamu kerjakan. Banyak ini Scorpio sebenarnya kalau mau membuka diri itu banyak yang memperhatikan. Cuma mereka berkata ke dirinya sendiri, jangan dulu, kalau kamu sama saya pelan-pelan saja karena PR saya banyak. Di antaranya adalah keuangan, kestabilan hidup, ya tetap menyangkut yang namanya finansial. Oke ya, jadi sama Scorpio yang ini pelan-pelan aja. Scorpio nggak mau terlalu yang gerusa-gerusu dan terburu-buru. Next, kartunya menara. Ya, ada Scorpio yang ngambil keputusan, sudah enggak, berakhir saja, cukup sampai di sini dan tidak mau meneruskan lagi. Beberapa dari Scorpio yang mengambil keputusan itu karena memang Scorpio sudah enggak. Bagi Scorpio enggak. Jadi lebih baik hubungan ini sudahan dulu. Jadi memang kalau saya lihat memang nggak enak ya, tetapi keputusan Scorpio seperti itu. Harap yang berhubungan dengan Scorpio model yang ini siap-siap aja, siap-siap mental diri sendiri soalnya. Karena Scorpio juga ketika memutuskan hari itu nggak mau melihat ke belakang. Ketika juga diprotes pun juga nggak mau terlalu bergeming terlalu banyak. Bahkan juga tidak ingin memberikan alasan. Jadi kelihatannya seperti tidak masuk akal bagi yang berhubungan dengan Scorpio. Oke. Next ada kartunya pendeta. Kontradiktif di sini. Jadi yang berhubungan dengan Scorpio yang ini malah ingin melanjutkan ke jenjang yang lebih serius dalam artian pernikahan, pertunangan dan lain sebagainya, memperkenalkan keluarga satu sama yang lain. Tetapi saya lihat di sini adalah Scorpio yang ini versi lainnya ya. Saya lihat Scorpio yang ini mereka terbentur masalah keluarga sehingga tidak bisa atau hubungan kalian itu agak lebih tersendat, jadi agak lebih lambat. Di satu sisi Scorpio yang lain, untuk sisi yang ini itu mereka ingin mempercepat, ingin lebih serius. Ada sisi yang lain dari Scorpio, versi lain dari Scorpio yang ini, karena terbentur satu dua hal dari sisi keluarga, maka sudah kelihatan tuh lebih tersendat. Ya mau dikatakan sabar, ya sabar. Terserah kalian mau bagaimana ya, hubungannya mau dibawa kemana dan bagaimana. Karena kalian saya lihat juga udah sama-sama gede ya untuk berbicara satu sama lain, ini harusnya dibawa kemana. Oke, next. Ada 6 cawan. Ada yang lagi jalan dan berhubungan dengan orang di masa lalu. Dan kelihatannya hubungannya itu satu sedikit ada yang on off. Tetapi yang lainnya saya lihat itu sebenarnya pertemuan kembali dengan orang di masa lalu. Dulunya nggak nyangka sebenarnya akan jadian sama si dia. Nggak nyangka kalau ada rasa sama si dia, ternyata ya jadi juga gitu loh. Dan oke, akhirnya jalan juga. Dan saya lihat kalian sama-sama oke lah, dijalani dulu seperti apa adanya dulu, dilihat ke depannya bagaimana. Nggak mau terlalu yang nggak mau terlalu ngoyok banget gitu, harus diusahakan ini berhasil atau bagaimana. Karena dua-duanya itu sama-sama sadar kalau memang masih penjajakan dulu dan sadar ya ini hubungan ya harus dengan proses. Oke, next Scorpio yang lain, kartunya pertapa. Virgo, ini ada yang berhubungan dengan elemen air sendiri, ada yang berhubungan dengan Aries juga saya lihat. Taurus, Virgo, Capricorn juga.
Oke, pertama, kalian nggak tertarik pada masalah cinta. Ya, saya minta maaf aja yang berhubungan dengan Scorpio yang ini ya. PR-nya mereka ke diri mereka sendiri banyak, dan selain satu masalah diri mereka sendiri, saya nggak mau terlalu banyak ngomong selain yang iya memang itu aja gitu loh. Karena hidup ini apalagi yang terpenting ya, bukan yang terpenting dan terutama sih, tapi emang penting ya. Apalagi kalau itu menyangkut masalah finansial gitu loh, apalagi kalau itu menyangkut masalah pekerjaan. Kalau saya bilang ini sih bukan satu hal yang egois, karena memang ya memang hidup memang seperti itu gitu loh. Kalau kamu tidak ada finansial dan pekerjaan yang stabil itu, aduh, hubungan semanis apapun bisa runtuh suatu saat, itu aja gampangannya. Jadi memang di sini mereka Scorpio yang ini yang dipertapa ini benar-benar dengan diri mereka sendiri, lebih banyak mengurung, lebih banyak juga menyepi, lebih banyak juga mengeksklusifkan diri, karena memang kayaknya nggak tertarik pada hal apapun, termasuk itu masalah cinta. Kadang mereka ngomong ke diri mereka sendiri dan ke orang lain, aduh apa sih cinta melulu, agak bosen, agak muak gitu loh dengan hal seperti itu. 3 pedang, ada Scorpio yang dikhianati, di sini ditinggal, dan Scorpio tidak tahu kenapa saya ditinggal, apa salah saya gitu loh. Nah, saran saya karena PR-mu masih sekitar pertanyaan-pertanyaan itu aja, saran saya ngomong sama pasanganmu ada apa. Kalau pasanganmu nggak bisa diajak bicara, ya sudah, itu saatnya kamu juga pergi gitu. Tidak perlu kamu itu merendahkan dirimu sendiri, tidak perlu kamu itu menistakan dirimu sendiri untuk bertanya kepada seseorang yang bahkan sudah ingin mengakhiri atau sudah mengkhianati. Ya sudah. Biarkan mereka dengan pengkhianatan mereka, biarkan mereka dengan kebohongan mereka, kamu melanjutkan hidup aja. Saya harap kamu mampu dan saya harap kamu bisa ya, karena memang bukan kamu sendiri yang cuma bisa ngangkat dirimu sendiri. Oke, next untuk Scorpio yang lain adalah 9 pedang. Kartunya tanggung jawab, banyak tanggung jawab di hidup ini, banyak yang harus dipikir dalam hidup ini. Saya lihat beberapa ada Scorpio yang single parent ya, jadi mengusahakan semuanya apa-apa sendiri bagi keluarga mereka. Ada yang mempunyai 2 anak saya lihat ya, dan tanggung jawab benar-benar ada di pundak mereka dan mereka melaksanakan sepenuh hati ketika berkaitan dengan kehidupan pribadi mereka. Bahkan mereka itu ngomong ke diri mereka sendiri, menampilkan satu benteng ke orang lain adalah maaf, kehidupan pribadi. Apa itu kehidupan pribadi ya? Bukan berarti mereka sinis, tetapi memang kehidupan menempa mereka harus berada di situasi tersebut dan memang harus berlaku seperti itu gitu loh. Bahkan mereka cenderung memang keras di depan, karena memang beginilah hidup, ketika hidup itu mempresentasikan sesuatu yang keras itu ke mereka, sehingga mereka pun merefleksikan diri sendiri ke orang lain, dilihat oleh orang lain keras seperti itu, dan guard up benar-benar ke orang lain itu dilihat mereka itu bangun tembok sendiri. Oke, untuk kartunya pasanganmu ya. Oke, pionnya pedang ya, putri pedang. Oke. Ada yang mau mendekati ya, saya lihat ini ada yang mau mendekati ya, tetapi masih malu-malu. Saya lihat ini usianya lebih muda dari kamu. Saya nggak ngomong jauh lah, terlalu jauh, karena subjektif sekali ya. Jauhnya saya dengan jauhnya kamu itu bisa berbeda. Bagi saya itu nggak bisa dikatakan, bagi saya itu biasa, bagi kamu mungkin bisa dikatakan terlalu jauh. Oke. Jadi namanya ini masih malu-malu dan masih juga energinya muda, walaupun energinya juga membawa angin segar, kesenangan. Saya harap sekali lagi dibawa biasa dulu, hargai proses dan lain sebagainya, karena bisa berhasil, bisa tidak ya. Di sini pasangannya kamu, seseorang itu dianya memang merasa gitu agak takut-takut mendekati kamu. Bisa nggak mendekati kamu? Mau nggak kamu didekati? Kamu bakal buka diri nggak? Saya dikasih kesempatan nggak? Akankah hubungan ini berhasil nggak? Jadi ada rasa tidak pede dulu dari pihak mereka untuk ke kamunya. Oke, next kartunya dia. Oh sorry, coba saya ambil satu. Judgment ya, keputusan. Oke. Nah di sini rasanya
Si dia yang ngasih keputusan ke kamu. Kalau kamu nggak bisa, lebih baik call off putusin sampai di sini aja gitu loh. Biarkan berakhir sampai di sini aja. Biarkan selesai sampai di sini aja. Paskan sampai di sini aja. Kayaknya memang si dia ngomong ke kamu, kalau kamu itu disuruh bikin keputusan, kalau kamu itu disuruh sudah semuanya itu biar berakhir sampai di sini aja. Cuma rasanya memang dari pihak kamunya ini yang agak seperti mempertahankan dalam tanda kutip si dianya. Sedangkan si dia sudah buru-buru pengen ngambil keputusan. Ini maunya dibawa bagaimana? Iya, enggak. Terus-terus maju-maju. Atau enggak sama sekali. Jadi jangan di tengah-tengah seperti ini. Jadi kelihatannya seperti si dia itu mendesak kamu. Sebenarnya bukan mendesak seperti itu ya, karena memang kamu harus mengambil keputusan. Dan sekali lagi karena kamu itu cenderung orangnya keras kepala ya, solidnya Scorpio itu benar-benar saya itu bisa menyamakan kurang lebih karakternya itu dengan Taurus. Kalau sudah mengambil keputusan, kalau sudah maunya seperti itu ya maunya seperti itu. Bahkan dalam hal menggantung gitu loh. Jadi hadapi apa yang seharusnya kamu hadapi. Oke, kartunya si dia lagi 10 pedang, Ten of Swords. Oh, dia nggak bisa tidur mikirin kamu, benar-benar tersiksa sama kamu, benar-benar obsesif sama kamu. Rupanya kamu sendiri tidak mau terlalu dalam ke hubungan tersebut, tetapi si dianya yang baper banget, yang sensitif banget, yang sudah memasukkan terlalu dalam banget soal kamu ke dia, soal kamu ke hubungan ini. Benar-benar memikirkan kamu, kalau kamu itu adalah satu-satunya. Saya tidak akan ngomong terlalu panjang lagi, maknanya kurang lebih ya seperti itulah ya. Temperance ada yang berhubungan dengan Sagittarius kah? Oke. Si dia benar-benar dalam kondisi yang saya ingin menyeimbangkan diri dulu, saya ingin menyetabilkan diri dulu, saya ingin baik ke diri saya sendiri dulu, enakin diri saya sendiri dulu, karena hubungan dengan Scorpio itu, hubungan dengan kamu rupanya itu membawa turbulensi. Ya, bukan turbulensi kayak gitu lah. Bagi dia itu roller coaster hati itu yang terlalu masif ya, yang terlalu besar. Naik turunnya itu bagi dia itu sudah membuat dia sakit jiwa, sudah membuat dia itu kejang-kejang. Jadi aku pengen break dulu deh. Aku pengen ngambil waktu dulu, pengen mengambil kesempatan dulu untuk diriku. Pengen mewaraskan diriku sendiri dulu, pengen nyantein diri gua sendiri dulu ya. Ini hubungan ini mau bagaimana? Karena kelihatannya it's too rocky ya, terlalu berbatu-batu kelihatannya. Oke, kartunya si dia. Chariot ada yang berhubungan dengan Cancer. Oke. Fokusnya dia cuma sama kamu, tetapi di satu waktu dia memikirkan masa depan. Karena kalau sama kamu dilihat, bagi dia melihatnya dari sudut pandang dia adalah, bisakah ini berjalan? Bisakah baik ke depannya? Kok kelihatannya tidak bisa? Kadang di satu sisi bisa berjalan, bisa berhasil, di satu sisi enggak. Jadi fokusnya dia fokus, tetapi fokus yang untuk dirinya sendiri juga fokus ke hubungan kalian. Nah, jadi dia dalam menjalani hubungan itu terkadang itu bisa 100% di hubungan itu, tetapi dia juga memikirkan dirinya sendiri. Hal ini saya melihatnya adalah, kalau bagi saya itu benar, karena tidak melulu hubungan itu memang harus dua arah. Hubungan itu juga ke diri sendiri. Kalau tidak bisa bawa kebaikan bagi semuanya, waduh, kamu harus pertanyakan sendiri hubungan itu maknanya apa. Oke, next card, Hierophant lagi. Benar-benar Virgo, Taurus, sedikit Capricorn ini ya. Oke, seseorang itu benar-benar mengharapkan satu hal yang serius dari kamu, perkawinan, melangkah ke jenjang yang lebih serius lagi, bertemunya kedua belah pihak. Paling tidak dia itu memang benar-benar berharap tahun ini bisa terlaksana. Tetapi entah dari kamu itu yang melihat masih, apakah seseorang itu benar-benar materinya itu didapat dari orang itu bagi kamu ya. Kamu masih melihat apakah orang itu pantas dengan saya, apakah materi sebagai seorang pasangan untuk menghabiskan usia sisa usia bersama itu apakah ada di dia, hal seperti itu. Dianya
dianya itu pengen ngebet ke Scorpio. Nah, Scorpio masih dalam tahap melihat apakah memang materi yang dia inginkan sebagai pasangan sampai akhir hayat nanti itu ada pada si dia. Oke, next ada Prince of Kesatria cawan ya. Oke, benar-benar manis, siap mencurahkan segala apapun yang dia punya, apapun yang dia bisa, benar-benar total sama kamu. Apapun itu buat si Scorpio. Bagi gua Scorpio itu penting, bagi gua Scorpio itu berharga. Apa yang nggak buat Scorpio gitu loh. Benar-benar di sini si dia itu tergila-gila, saya bisa bilang tergila-gila sama kamu gitu loh. Cuma entah kamunya bagaimana, bisa dilihat ya. Kelihatannya Scorpio, saya lihat ya, beberapa Scorpio di sini saya lihat benar-benar menikmati perhatian, benar-benar menikmati kepedulian apa yang dicurahkan seseorang itu pada dia. Oke. Buat yang galau-galau ini ada kartunya Kesatria Pedang ya. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Ketika kamu bahagia, jangan membuat janji. Ketika kamu sedih, ketika kamu marah, cenderung untuk merusak, jangan pernah kamu mengambil keputusan. Itu pegangan hidup ya. Biarkan dulu berlalu, ambil waktumu, entah kamu itu menyibukkan diri atau kamu membuat sesuatu yang lebih kreatif, yang lebih produktif untuk dirimu sendiri di masa depan ya. Jangan terlalu terburu-buru. Karena memang saya lihat di sini seperti kamu, ayo putusin, enggak maunya seperti ini. Jadi entah kamu ataupun si dia ya, saya lihat itu saja catatannya agar tidak menyesal di kemudian hari. Oke, next kartunya. Ada rajanya koin. Oke, saya paham kalian berdua memikirkan sesuatu yang lebih baik ke depannya ya, terutama untuk hubungan kalian dan juga untuk diri kalian sendiri ya. Tetapi saya harapkan tidak menyimpan rahasia satu sama lain yang bersifat menguntungkan diri sendiri. Saya paham kamu juga mencari ketenangan, mencari kestabilan sendiri-sendiri. Cuma memang ketika kamu dihadapkan kepada sesuatu yang diri sendiri, kadang egoisme itu bermain gitu loh ya. Oke, saya lihat di sini sih sebenarnya kalian itu sama-sama mampu dan sama-sama bisa. Cuma kok saya melihat ada rahasia yang sama-sama dipegang ya. Tergantung kamu sih mau mengemukakan sama-sama membuka rahasia itu atau tetap dipendam ya. Oke, next card ada 4 cawan. Kelihatannya rahasia itu berhubungan dengan masa lalu. Iya, oke. Ya. Saya nggak akan ngomongkan artinya. Kalian kalau beberapa waktu ini sudah mengikuti tarot berapa lama, pasti sudah paham artinya satu-satu kartu ya. Saya tidak hanya membaca kartu, kan bisa googling sendiri. Tidak penting bagi saya arti kartu. Tapi apa yang saya lihat dari kartu ini kenapa kok keluar ya. Bagi kamu yang punya rahasia dan memang itu berkaitan dengan masa lalu sehingga kamu bersifat itu menyimpannya untuk dirimu sendiri, apalagi kalau itu berlaku kepada kedua belah pihak, sehingga menyulut satu pertengkaran, sehingga menyulut satu masalah, saya harap kamu paham bagaimana menyelesaikan. Karena apa? Catatan satu ya, ini yang terutama, hubungan itu dimulai oleh kedua belah pihak. Kalau mau diselesaikan juga harus kedua belah pihak, dicari solusi juga harus kedua belah pihak. Nggak bisa salah satu saja yang berjalan. Hubungan itu tidak akan berhasil, itu sudah pasti. Oke, thank you Scorpio.